Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Via dari Prodi Teknik Informatika 2022D dengan NIM 22051204161. Kalau di video sebelumnya kita sudah bahas soal sejarah internet, pada video kali ini kita nanti akan bahas tentang model infrastruktur jaringan. Nah, nggak cuma bangunan aja ya yang punya infrastruktur. Makanya nanti kita akan cari tahu model-model infrastruktur apa aja sama pengelompokannya dalam sebuah arsitektur telekomunikasi. Oke, langsung aja, ini dia materi kita hari ini. Sebelum kita tahu apa aja model-model di dalam infrastruktur jaringan, kita harus tahu dulu nih infrastruktur jaringan tuh apa sih? Oke, infrastruktur jaringan tuh adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan. Dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi, dan secara khusus infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi, dari jaringan komputer individu, sampai pada router, kabel, hingga nanti ke network access methodologis. Singkatnya begini, infrastruktur jaringan itu adalah kerangkanya atau suatu struktur dasar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi. Lalu ada komponen, di mana komponen ini akan digunakan nantinya dalam penyusunan infrastruktur jaringan. Yang pertama ada perangkat keras jaringan. Dari namanya perangkat keras, pasti sudah tahu kalau perangkat ini dapat kita lihat. Kayak router, switch, kabel, titik akses, bahkan kartu jaringan tuh masih merupakan bagian dari perangkat keras. Lalu yang kedua ada perangkat lunak. Perangkat lunak ini berjalan pada perangkat keras khusus atau server komoditas. Firewall dapat berupa perangkat keras dan perangkat lunak tergantung pada konfigurasinya. Deteksi intrusi dan tindakan keamanan lainnya itu biasanya juga masih merupakan bagian dari kategori ini. Yang ketiga ada layanan jaringan. Layanan jaringan ini adalah dalam bentuk perangkat lunak yang berjalan di dalam server. Secara umum, perangkat lunak itu bersifat mandiri dan beroperasi pada lalu lintas yang melewati bagian lain jaringan. Sedangkan layanan jaringan itu menggunakan arsitektur client server dan hanya memproses lalu lintas yang diarahkan hanya ke bagian tersebut. Contohnya ada server layanan dengan nama domain DNS. Lalu kita masuk pada jenis-jenis jaringan, dibagi menjadi 7, mulai dari berdasarkan sumber data, berdasarkan cakupan geografis, hingga berdasarkan siarannya. Baik, yang pertama kita akan membahas berdasarkan sumber datanya. Nah, berdasarkan sumber data ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada jaringan terpusat yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien itu bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari jaringan komputer server. Dalam jaringan terpusat, terdapat istilah DAM terminal atau terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Yang kedua ada jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari berbagai jaringan atau beberapa jaringan terpusat, sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Yang kedua ada berdasarkan cakupan geografis. Nah, berdasarkan cakupan geografis ini nantinya juga akan dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada local area network atau LAN. LAN ini masih bisa dibilang dalam cakupan kecil. Digunakan hanya pada perangkat-perangkat komputer dalam area geografis yang terbatas, seperti rumah, kantor, atau gedung. LAN itu biasanya menggunakan kabel Ethernet sebagai media transmisi untuk mengirimkan data antar perangkat-perangkat yang terhubung. Jaringan ini memungkinkan berbagai sumber data, seperti printer, file, dan koneksi internet di antara perangkat-perangkat yang terhubung dalam jarak yang masih relatif dekat. Selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. MAN ini jangkauannya lebih luas dari LAN, seperti di kota atau wilayah perkotaan. MAN menggunakan teknologi yang lebih canggih, seperti serat optik atau jaringan nirkabel untuk menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih besar. MAN biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan jaringan atau organisasi yang melayani wilayah tertentu.
seperti institusi, kampus, universitas, perusahaan-perusahaan, atau pemerintahan kota. Selanjutnya ada Wide Area Network atau WAN. WAN ini jangkauannya lebih luas lagi, mencakup area atau wilayah seperti negara atau benua. WAN menghubungkan jaringan lokal metropolitan di lokasi yang berjauhan melalui media transmisi yang berbeda, seperti kabel serat optik, kabel tembaga, atau jaringan satelit. Internet adalah contoh paling umum dari WAN. WAN memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar perangkat-perangkat yang terhubung di lokasi yang terpisah secara efisien. Nah, yang terakhir dari cakupan geografis ini ada PAN. Jaringan PAN ini menggunakan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer tanpa menggunakan kabel fisik. Kenapa? Karena Wi-Fi itu memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar perangkat-perangkat yang terhubung. Jaringan nirkabel sangat populer dan sering digunakan dalam lingkungan LAN seperti rumah, kantor, dan area publik seperti kafe, bandara, atau pusat perbelanjaan. Poin ketiga ada berdasarkan akses. Akses yang pertama adalah internet. Internet ini adalah jaringan global yang terbuka yang dapat diakses oleh publik, menghubungkan jutaan situs web dan perangkat di seluruh dunia. Juga dapat digunakan untuk mengakses informasi, layanan, dan sumber daya online. Selanjutnya, setelah internet ada intranet. Cakupannya lebih inti lagi, di mana hanya digunakan oleh organisasi atau perusahaan yang aksesnya hanya terbatas bagi anggota atau karyawan yang sah di situ. Ini digunakan untuk berbagai informasi, dokumen, dan aplikasi internal saja. Lalu untuk cakupan yang lebih besar, tapi masih tidak di atas internet, ada extranet. Dia memperluas akses internet ke pihak eksternal seperti mitra bisnis atau pelanggan, memungkinkan pihak eksternal untuk berinteraksi dengan sistem dan sumber daya tertentu secara aman, juga membantu dan kolaborasi antar organisasi dan mitra eksternal. Poin keempat adalah berdasarkan cara membangun. Dibagi menjadi dua, ada ad hoc internet dan infrastruktur internet. Perbedaannya adalah pada proses pembangunannya, di mana ad hoc internet ini dibangun secara sementara dan langsung antara perangkat tanpa memerlukan infrastruktur yang tetap. Contohnya Wi-Fi yang dapat dibentuk di antara beberapa perangkat seluler untuk berbagai sambungan internet. Untuk infrastruktur internet, itu dibangun tetap dan dirancang dengan tujuan khusus untuk menghubungkan perangkat. Ini termasuk jaringan kabel seperti DSL atau kabel koaksial, jaringan nirkabel seperti Wi-Fi yang beroperasi melalui titik akses, dan infrastruktur satelit yang menggunakan satelit komunikasi. Ini adalah jenis internet yang lebih stabil dan bisa digunakan untuk koneksi rumah dan bisnis. Poin yang kelima ada berdasarkan topologi. Nah, topologi ini apa? Topologi adalah suatu metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Topologi ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer itu dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Topologi ini dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, ada bus topologi. Bus topologi ini adalah jaringan yang lebih sederhana, umumnya dilakukan pada instalasi yang berbasis kabel koaksial. Kabel koaksial ini digunakan pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Untuk kelebihan topologi bus, yang pertama adalah penambahan klien atau workstation yang mudah. Yang kedua ada biaya instalasi murah, karena kabel yang digunakan masih sedikit. Tapi dia memiliki kekurangan, yaitu sering terjadi tabrakan arus data. Juga proses pengiriman dan penerimaan data yang kurang efisien, topologi bus yang lama dan sulit untuk dikembangkan. Jika ada masalah pada kabel misalnya terputus, maka komputer workstation akan terganggu. Lalu ada ring topologi, bentuknya mirip cincin karena melingkar, dan umumnya topologi ini hanya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Kelebihannya, biaya instalasinya murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi mudah, implementasinya juga mudah dilakukan. Kekurangannya, jika terjadi masalah, troubleshooting juga terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data, dan jika salah satu koneksi bermasalah, maka akan berpengaruh pada jaringan yang akan terputus. Lalu ada star topologi, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien.
Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer kliennya bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini juga cukup baik, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Tapi dia memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah masih terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Juga sangat tergantung pada terminal pusat. Lanjut ada hierarchical topologi atau topologi pohon. Topologi tree digunakan untuk interkoneksi antar hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya dapat mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Untuk kekurangannya memiliki kinerja jaringan yang masih lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya juga mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas bermasalah, maka komputer bawah juga akan bermasalah. Selanjutnya ada extended star topologi. Sebenarnya extended star topologi ini merupakan jaringan yang konsepnya mirip dengan topologi star. Hanya saja pada topologi jaringan extended ini lebih banyak memakai repeater atau penguat sinyal dalam jaringan. Untuk node pusat juga tetap satu, tapi karena memakai repeater, menyebabkan jangkauannya lebih jauh jika dibandingkan topologi jaringan star pada umumnya. Kelebihannya, extender star ini lebih mudah menambah klien atau node baru. Terus aktivitas jaringan juga tidak akan terganggu walaupun terdapat komputer klien yang mengalami kerusakan. Kekurangannya, dia terpusat pada switch atau hub. Jika switch atau hubnya tersebut mengalami kerusakan, maka juga akan berpengaruh pada seluruh jaringan. Dia butuh kabel yang banyak karena setiap node harus ditarik ke satu central point. Lalu jika ingin menambah jaringan jangkauan yang lebih luas, maka harus banyak menggunakan repeater juga. Jika jaringan padat, maka lalu lintas jaringan bisa menjadi lebih lambat. Yang terakhir ada mesh topologi, suatu topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub atau switch. Kelebihannya, bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengirimannya sangat banyak. Tapi dia masih memiliki kekurangan di mana kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak, biaya instalasinya juga pasti mahal karena menggunakan tadi banyak kabel, juga instalasinya masih terbilang rumit. Poin ke-6, berdasarkan penggunaan kabel. Dibagi menjadi dua, yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Dia menggunakan kabel untuk media transmisinya. Kabel yang sering digunakan adalah misalnya kabel UTP. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau wireless network. Karena dia tidak menggunakan kabel, maka dia memerlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Poin ke-7, berdasarkan siarannya. Berdasarkan siaran ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada unicast. Unicast adalah jenis siaran yang paling umum dalam jaringan internet. Dalam unicast, data dikirimkan dari satu sumber ke sumber penerima secara individual. Setiap perangkat di jaringan penerima menerima salinan data yang unik untuk dirinya sendiri. Ini adalah cara yang paling efisien dan umum dilakukan dalam komunikasi internet, seperti saat mengakses situs web atau mengirim email. Yang kedua ada multicast. Dalam multicast, memungkinkan pengiriman data dari satu sumber ke beberapa penerima yang terdefinisi secara khusus. Ini digunakan untuk mengirimkan data ke kelompok penerima tertentu yang meminimalkan lalu lintas data yang tidak perlu. Contohnya untuk penggunaan streaming video berbasis IP dan konferensi web. Yang ketiga ada broadcast. Dalam jenis siaran ini, data atau informasi yang disiarkan dari satu sumber ke banyak penerima secara bersamaan. Ini mirip dengan siaran televisi atau radio tradisional. Setiap perangkat di jaringan menerima data yang sama tanpa memandang tujuannya. Namun dalam jaringan internet modern, siaran ini kurang umum karena efisiensi yang rendah. Contoh penggunaan jenis transmisi broadcast ini banyak dilakukan di siaran TV dan radio. Juga sering ditemukan dalam penggunaan proses DHCP. Nah, kita sudah sampai di akhir video. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.